Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novia Dewi Kusuma, NIM 2119193, akan melaporkan hasil KKL yang bagian A, perencanaan program pengelolaan kurikulum dan program. Yang pertama, visi dan misi serta target output dan outcome SMP Negeri 2 Salatiga. Yang pertama, visi. Visi merupakan suatu rangkaian kata yang di dalamnya terdapat impian, cita-cita, atau nilai inti dari suatu lembaga atau organisasi. Visi dari SMP Negeri 2 Salatiga yaitu unggul dalam prestasi, berpijak pada karakter bangsa, nasionalisme, komunikatif, kreatif, santun, berbudaya, berwawasan lingkungan, dan berpegang pada iman dan takwa. Dilihat dari visi SMP Negeri 2 Salatiga ini bahwa sekolah tersebut memiliki tujuan masa depan yang mulia untuk para peserta didiknya. Yang kedua, misi. Misi merupakan sebuah pernyataan yang digunakan sebagai cara untuk mengkomunikasikan tujuan dari sebuah organisasi. Misi SMP Negeri 2 Salatiga yaitu mewujudkan disiplin dalam bekerja, tepat waktu, melayani dengan ikhlas, memandu menuju sukses, terciptanya lingkungan sekolah yang rindang, sejuk, bersih, sehat, nyaman, aman, bersama mewujudkan manajemen sekolah yang berbasis transparan dan membentuk kekeluargaan yang harmonis. Misi tersebut ditujukan untuk semua warga SMP Negeri 2 Salatiga supaya mempunyai tujuan seperti yang tertera di dalamnya. Yang ketiga, target output dan outcome SMP Negeri 2 Salatiga. Yang pertama, unggul dalam prestasi akademik dan perolehan nilai ujian nasional. Yang kedua, unggul dalam penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama bidang komunikasi, sains, dan matematika. Yang ketiga, unggul dalam lomba olahraga, KIR, kesehatan, PMR, Paskibra, dan Pramuka. Yang keempat, unggul dalam kegiatan keagamaan dan kepedulian sosial di sekolah dan di masyarakat. Yang kelima, unggul dalam persaingan masuk ke jenjang SMA atau SMK negeri. Yang keenam, unggul dalam kebersihan dan penghijauan lingkungan sekolah. SMP Negeri 2 Salatiga tersebut mempunyai tujuan pencapaian untuk setiap lulusannya. Hal tersebut sangat penting dilakukan demi mencetak lulusan yang diharapkan. Kemudian materi pelajaran secara nasional atau Kornas. Kurikulum ialah sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh dan dipelajari oleh siswa untuk memperoleh sejumlah pengetahuan. Mata ajaran atau subject matter tersebut mengisi materi pelajaran yang disampaikan kepada siswa, sehingga memperoleh sejumlah ilmu pengetahuan yang berguna baginya. Semakin banyak penemuan, maka semakin banyak pula mata ajaran yang harus disusun dalam kurikulum dan harus dipelajari setiap siswa. Kurikulum nasional yang dilaksanakan oleh SMP Negeri 2 Salatiga yaitu Kurikulum 2013 Revisi dengan beberapa mata pelajaran sebagai berikut. Yang pertama, Pendidikan Agama Islam atau Kristen atau Katolik. Yang kedua, PPKN. Yang ketiga, Bahasa Indonesia. Kemudian ada Matematika, Bahasa Inggris, IPA, IPS, PJOK, Informatika, Seni Budaya, dan Bimbingan Konseling. Kurikulum tersebut sudah sesuai dengan standar kurikulum yang diterapkan di Indonesia. Kemudian materi pelajaran lokal atau Korlok. SMP Negeri 2 Salatiga itu masih dalam daerah yang masyarakatnya kental akan bahasa dan budaya Jawa. Oleh sebab itu, di sini mengambil materi lokalnya yaitu bahasa Jawa. Kemudian program intrakurikuler dan strategi pengembangannya. Kegiatan intrakurikuler adalah kegiatan yang dilakukan sekolah sesuai dengan pembagian waktu belajar yang terstruktur sesuai program mata pelajaran tersebut. Kegiatan intrakurikuler ini menggunakan program pengajaran di sekolah. Nah, di SMP Negeri 2 Salatiga menyelenggarakan kelas kolaborasi sebagai program intrakurikuler. Hal ini bertujuan untuk persiapan collaboration class with Jingshan Primary School, Singapore. Kelas kolaborasi ini sangat banyak manfaatnya untuk peserta didik karena dengan mengikuti kelas ini, peserta didik mampu untuk menguasai bahasa asing yaitu bahasa Inggris. Kemudian, laporan KKL dari MA Al-Hikmah
Yang pertama yaitu visi dan misi, target, output, dan outcome. Yang pertama visi MA Al-Hikmah yaitu unggul dalam prestasi, kokoh dalam beragama, dan terampil dalam hidup. Visi tersebut sesuai dengan latar belakang MA Al-Hikmah yang bernuansa keagamaan Islam. Yang kedua, misi menyiapkan siswa yang bermutu, berwawasan imtak, iman dan takwa, dan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta siap mandiri di masyarakat melalui peningkatan mutu tenaga kependidikan yang berdedikasi tinggi, pengembangan kurikulum, optimalisasi fasilitas, sistem pelayanan yang profesional, penggalian serta pengelolaan sumber dana secara maksimal dan proporsional sehingga mampu bersaing pada era AFTA, ASEAN Free Trade Area, dan ALPHA, ASEAN Free Labor Area. Dilihat dari misi di atas, MA Al-Hikmah ingin mencetak lulusan yang mampu bersaing baik dalam negeri maupun luar negeri. Target, output, dan outcome. Yang pertama yaitu tataran filosofis. Tataran filosofisnya itu mencetak generasi berciri khas ulul albab, mampu berolah rasa atau berzikir kepada Allah, berolah pikir dan berolah fisik dengan semangat beramal saleh. Salik fi tariq al-akhirah dengan berbagai pilihan profesi dan gaya hidup. Yang kedua yaitu munajat, ilahi anta maksudi waridoka matlubi. Manusia yang selama hidupnya terus secara menerus konsisten mengembangkan dan mengerahkan segala daya dan kekuatannya menuju Allah dengan mencari ridhonya. Yang ketiga, diurai dalam tujuan jangka pendek, berperan sebagai penentu arah struktur dan kandungan materi pendidikan. Jadi akumulasi setiap rumusan subjek materi dan langkah praktis di sepanjang proses pendidikan adalah menuju terbentuknya pribadi yang totalitas hidupnya dengan pilihan profesi masing-masing dicurahkan untuk mencari ridha Allah. Selanjutnya tataran keilmuan. Yang pertama membentuk manusia muslim berilmu. Yang kedua berakhlak mulia. Yang ketiga terampil. Yang keempat siap berjuang mengembangkan agamanya. Yang ketiga tataran akademis. Membekali siswa dengan dasar-dasar keilmuan atau ilmu syar'i dan ilmu non-syar'i, serta keterampilan yang memadai untuk meneruskan pendidikan tinggi, mendalami pendidikan agama secara khusus, terjun langsung di masyarakat. Yang keempat, standar kompetensi lulusan. Yang pertama, memiliki pengetahuan agama memadai yang diukur dengan kemampuan membaca dan memahami buku-buku agama Islam, baik yang klasik maupun kekinian. Yang kedua, siap melanjutkan ke perguruan tinggi negeri dan swasta dengan STK, STTB yang diperoleh melalui ujian nasional. Yang ketiga, mampu mandiri dan berwirausaha di tengah masyarakat karena lulusan MA Al-Hikmah 2 memiliki keterampilan berkomputer setara dengan profesi D1 ilmu komputer, bahasa Inggris, kitab Taurat, keterampilan tata busana, perikanan, dan pengelasan. Yang keempat, siswa dengan TOEFL lebih dari 350 mempunyai peluang besar untuk menjadi mahasiswa berprestasi atau asisten dosen. Yang kelima, mampu menjadi tutor kelas speaking di universitas-universitas yang dimiliki. Target yang ingin dicapai MA Al-Hikmah itu merupakan memiliki pengetahuan teori agama dan umum. Para peserta didik dituntut untuk dapat memiliki berbagai keterampilan. Yang kedua yaitu materi pelajaran secara nasional atau Kurnas. MA Al-Hikmah 2 menerapkan kurikulum nasional 2013 revisi dipadukan dengan life skill education atau keterampilan yang bernafaskan pendidikan pesantren atau kitab kuning. Pilihan programnya ada MAK atau bilingual atau tahfidz atau kitab Taurat. Masa studi 4 tahun dengan bahasa pengantar pelajaran wajib adalah bahasa Arab dan bahasa Inggris. Yang kedua, imersi atau sains atau olimpiade. Program pendalaman materi sains standar olimpiade. Yang ketiga, IPS unggulan. Program pendalaman mata pelajaran sosial dan kompetensi di bidangnya. Yang keempat, MA terpadu atau vokasi atau keterampilan. Program IPA atau IPS dengan pilihan keterampilan berupa bahasa Inggris, tata busana, perikanan, pengelasan, dan komputer. TKJ, manajemen perkantoran, desain, komunikasi visual. Kurikulum nasional yang diterapkan di sekolah ini sesuai dengan standar kurikulum di Indonesia. Akan tetapi, sekolah ini memodifikasinya sehingga dapat menyesuaikan dengan keadaan di sekolah.
Yang ketiga, materi pelajaran lokal atau Korlok. MA program umum atau MAU. Setiap siswa berhak mendapat bimbingan membaca kitab kuning dengan instruktur yang berpengalaman. Kitab-kitab yang dipakai adalah kitab-kitab fikih dengan metode salaf. Yang kedua, jurusan IPA dan IPS. Yang ketiga, setiap siswa berhak mengikuti kegiatan spesifikasi keterampilan yang diinginkan. Kemudian ada MA, program keagamaan atau MAK. Yang pertama, masa studi 4 tahun, alokasi jam belajar setiap hari 10 jam, jenjang pengantar PBM, proses belajar mengajar pada materi tertentu menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Arab. Yang keempat, MAK menggunakan kurikulum hasil modifikasi. Kemudian, program MA, program kelas khusus atau kelas unggulan. Yang pertama, sebagai awal program dikhususkan untuk kelas IPA. Kemudian, kalender akademik tidak mengikuti kalender akademik program reguler. Yang ketiga, peserta program khusus secara otomatis mengikuti program bahasa Inggris intrakurikuler, sehingga standar terakhirnya adalah tes TOEFL. Program-program di atas sangatlah efektif untuk diikuti para peserta didik. Dengan itu, para peserta didik mampu menguasai beberapa keterampilan. Kemudian program intrakurikuler dan strategi pengembangannya. Yang pertama, tahfizul Quran. Menghafal Al-Quran 30 juz yang dibimbing khusus oleh para hafiz dan hafizoh bagi siswa SMA Al-Hikmah yang berniat menjadi hafiz atau hafizoh. Yang kedua, kitab kuning. Dengan bimbingan kiai dan asatid, siswa diharapkan mampu membaca dan memahami kitab kuning. Yang ketiga, bahasa Inggris. Siswa mampu menguasai 4 skill bahasa Inggris atau speaking, reading, listening, dan writing secara aktif. Kemudian, menunjang prestasi akademik di jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Yang keempat, ada komputer. Program under Windows seperti Microsoft Office 2003 atau 2007, pemrograman Pascal, desain web PHP, CorelDRAW, Line 1, internet, dan perakitan komputer dasar. Yang kedua, sertifikat setara D1 dari Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Brebes. Siap memasuki dunia kerja. Semua program tersebut dilakukan secara offline sehingga para peserta didik dapat mengikuti dengan baik. Nah, kemudian saya akan menjelaskan rencana strategi saya sebagai calon guru. Yang pertama itu mengatur rencana pembelajaran apa yang akan dilakukan nantinya. Ini sangat membantu kita agar ketika di kelas kita tidak bingung hal-hal penting apa saja yang mesti dilakukan, atau karena ada kemungkinan kita lupa hal apa saja yang akan kita lakukan atau kita bahas dalam kegiatan pembelajaran di kelas nantinya. Jadi misalnya esok hari kita akan masuk kelas 10 IPS 3 untuk memberikan materi, dan diketahui jika di kelas 10 ini terkenal dengan anak-anaknya yang hiperaktif dan kurang suka dengan pembelajaran yang serius. Sehingga dengan persoalan yang seperti ini, sebagai seorang guru kita harus memikirkan bagaimana caranya agar pembelajaran yang akan kita laksanakan berjalan baik. Yang kedua, penampilan, kebugaran, dan disiplin. Jika persiapan sudah dilakukan dengan rencana pembelajaran yang sudah matang, maka bisa dipastikan ketika pembelajaran berlangsung, kita akan bersemangat dan tidak sabar mencoba kemampuan mendidik kita. Untuk lebih meyakinkan jika sudah benar-benar siap mengajar, maka akan lebih baik jika dipadukan dengan penampilan diri kita yang sesuai dan nyaman yang bisa membuat kita lebih percaya diri. Yang ketiga, sentuhan awal. Untuk mendapat respon yang baik dari siswa, maka kita harus menstimulus siswa terlebih dahulu agar tidak menimbulkan kesan yang menyenangkan, seperti misalnya memastikan dulu semua murid atau setidaknya sebagian besarnya sudah siap di kelas. Panggil murid yang masih belum masuk ke kelas. Tunggu mereka dengan senyum sayang kita. Jika sudah kenal dengan nama-nama mereka, cobalah untuk berbasa-basi dengan menyinggung nama mereka sekaligus memberikan pujian atau perhatian. Misalnya, "Wah Des, kayaknya lebih warna jilbab coklat ya," kayak gitu. Terus yang keempat, saat mulai kelas, pastikan murid rileks dan siap belajar. Inti dari kegiatan awal adalah kita harus memastikan bahwa murid-murid kita dalam keadaan rileks dan siap belajar.
Ini sangat penting terlepas bahwa untuk mewujudkan hal ini terkadang sulit karena kendala sarana dan prasarana sekolah. Misal keadaan kelas yang memang tidak memungkinkan murid untuk bisa rileks, seperti penerangan yang tidak baik, kondisi yang panas, dan lain-lain. Tapi bagaimanapun juga, kita harus mencoba mencari cara agar mereka rileks dan senang ketika belajar. Yang kelima, buat rule of the game, khusus pelajaran kita. Untuk keteraturan dan keefektivitas pembelajaran, kita bisa membuat peraturan kelas bersama-sama. Peraturan ini berbeda dengan peraturan yang sudah ditetapkan sekolah. Namun, peraturan yang akan kita buat ini tetap harus sejalan dengan peraturan sekolah. Misalnya, membolehkan minum dengan catatan misalnya siswa tidak dibolehkan meminta minum orang lain atau membawa sendiri. Selanjutnya, agar lebih singkat, nanti ditunjukkan hal-hal yang mesti diperhatikan oleh guru. Yang pertama itu, gunakan pakaian yang sesuai dan nyaman, murah senyum, tidak terlalu serius atau bercanda, gunakan waktu secara tepat, tegas, tidak pilih kasih, menjelaskan materi dengan suara yang jelas agar terdengar oleh seluruh siswa, menjelaskan dengan cara yang tepat, tidak terlalu cepat, tidak pernah menyerah atau patah semangat walaupun kelas susah diatur, mau menasihati dan menegur siswa. Yang terakhir, aktif menimba seluruh siswa. Itu dia rencana strategis saya sebagai calon seorang guru. Terima kasih.